PT Diastika Biotekindo Tbk sudah berdiri 36 tahun, which is itu suatu achievement yang tidak mudah kita lalui. Kita mengikuti berbagai zaman, baik sulit maupun ada up and downs pasti. Kita terutama di dunia kesehatan itu kita mengalami signifikan kenaikan waktu Indonesia terkena flu burung. Kemudian Indonesia pernah diserang dengan demam berdarah yang cukup ekstrim. Kemudian yang terakhir adalah dengan COVID kemarin. Luckily untuk perusahaan di dunia alat kesehatan itu adalah momentum-momentum yang baik untuk blessing in disguise ya? Blessing in disguise, betul. Itu adalah suatu momen yang baik. Dan kita tidak pernah tahu ke depan apakah akan ada pandemi atau endemi atau ada serangan penyakit yang berikutnya. That's why kami mengembangkan teknologi-teknologi yang bisa menyiapkan bagaimana menghadapi situasi kondisi seperti itu. Masih di podcast Bincang Emiten, rekan bincang masih bersama Direktur Utama dari PT Diastika Biotekindo Tbk, Bapak Yosua Rancung. Pak, in the last segment Pak, kita bicara prospek sama ekspektasi. Dan kira-kira apa nih target atau milestone penting yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka pendek, menengah, ataupun panjang lah. Ya. Untuk jangka pendeknya mungkin kita adalah bagaimana berfokus pada produk-produk yang bisa diproduksi secara dalam negeri, lokal. Kemudian selanjutnya adalah yang menengahnya adalah bagaimana produk-produk tersebut bisa disertifikasi agar bisa memenuhi syarat-syarat untuk dapat dijual ke negara-negara tetangga atau bahkan negara-negara yang agak jauh. Kenapa? Karena satu hal yang kami lihat bahwa halal certification Indonesia itu adalah salah satu halal certification yang paling diakui di dunia. Which is artinya produk-produk yang diproduce di Indonesia kemudian dijual ke negara-negara Muslim, Middle East atau Afrika, North Africa. Ya, itu adalah produk-produk yang paling dapat diterima. That's why kita adalah salah satu target kami ke depan adalah memproduksi yang bisa disertifikasi halal dan bisa memenuhi syarat-syarat lainnya yang secara internasional seperti ISO dan lalu WHO recommendation itu yang akan kami kejar untuk bisa kita jual ekspor ke depannya. Dan jangka panjang pastinya kita ingin mencari produk-produk yang high teknologi yang mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang seperti apa, dan itu kita ingin dapatkan transfer teknologi dari prinsipal dan kita bisa produce locally juga. Oke, menarik Pak. Jadi ada jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjangnya ya. Bicara jangka panjang tadi high tech nih yang bisa kita transfer knowledge. Betul. Dari prinsipal ya. Oke. Nah, kira-kira lagi adalah bagaimana strategi perusahaan dalam, baik lagi nih kan kita udah TBK nih ya. Mau nggak mau kita juga tak nambah stakeholder kita Pak ya. Termasuk di dalamnya adalah investor. Kita pemegang saham, baik itu pemegang saham domestik, pemegang saham global, baik itu yang perorangan ataupun institusi. Nah, kira-kira bagaimana strategi perusahaan nih dalam menarik minat investor, ya, dan juga menjaga kepercayaan dari investor atau pemegang saham tersebut. Ya, PT Diastika Biotekindo Tbk sudah berdiri 36 tahun, which is itu suatu achievement yang tidak mudah kita lalui. Kita mengikuti berbagai zaman, baik sulit maupun ada up and downs pasti. Kita terutama di dunia kesehatan itu kita mengalami signifikan kenaikan waktu Indonesia terkena flu burung. Kemudian Indonesia pernah diserang dengan demam berdarah yang cukup ekstrim. Kemudian yang terakhir adalah dengan COVID kemarin. Luckily untuk perusahaan di dunia alat kesehatan itu adalah momentum-momentum yang baik untuk blessing in disguise ya? Blessing in disguise, betul. Itu adalah suatu momen yang baik. Dan kita tidak pernah tahu ke depan apakah akan ada pandemi atau endemi atau ada serangan penyakit yang berikutnya. That's why kami
mengembangkan teknologi-teknologi yang bisa menyiapkan bagaimana menghadapi situasi kondisi seperti itu. Nah, itu adalah sesuatu hal yang menurut saya tidak semua perusahaan miliki dan harusnya menjadi strong point bagi para investor untuk berani berinvest di CEC. Kemudian pastinya salah satu kelebihan lagi yang kita, memang kelebihan, boleh dikatakan berlebihan, tapi ini adalah salah satu bentuk kinerja kami, tim PT Diastika Biotekindo. Kita selama beberapa tahun belakangan mendapatkan reward dari salah satu customer kita yang cukup besar, yaitu lab swasta yang paling terbanyak yang tersebar di Indonesia, sebagai salah satu vendor terbaik. Artinya kita bagaimana bekerja sama dengan customer sehingga customer itu bisa puas dengan kinerja kami. Karena tanpa customer tidak mungkin kita bisa berjalan terus, tidak mungkin kita bisa bertumbuh. Jadi kemitraan dengan customer itu juga salah satu hal yang penting. Nah, tentunya dengan kinerja yang baik, momentum yang kita bisa manfaatkan dengan baik itu akan mengenerate revenue yang baik juga. Dan revenue yang tinggi itu pastinya akan menyenangkan quote unquote bagi para shareholder. Ya, itu yang mungkin menurut saya akan menjadi fundamental atau fondasi yang kuat untuk para shareholder untuk yakinlah pada performance check. Jadi yang penting perusahaannya nih dan manajemennya nih kerja keras sama kerja cuan nih ya. Yes. Kalau ada cuan juga nanti investor juga datang sendiri. Betul. Ya, tentunya bicara performance harga saham juga akan mengikuti dan lain sebagainya Pak ya. Karena memang selama beberapa tahun belakangan, bahkan bukan beberapa tahun belakangan, saya bisa katakan 1 dekade terakhir, CEC ini selalu mengenerate revenue yang relatif stabil dan growing. Selalu double digit. Ya, double digit bukan berarti besar, tapi di atas 10% gitu. Dan itu secara kontinuitas stabil. Nah, itulah yang salah satu tadi cuan tadi ya. Oke. Nah, lanjut Pak. Mungkin tadi udah punya rencana jangka pendek tuh ya bicara memproduksi produk di domestik gitu ya. Nah, ada nggak rencana-rencana ekspansi atau diversifikasi lain dalam bisnis dalam waktu dekat ini Pak? Ekspansi ya pastinya tadi saya bilang bahwa kita berfokus pada produk-produk dalam negeri. Yang ke depan artinya kita ingin ekspansi kepada market Southeast Asia mungkin yang paling dekat, kemudian negara-negara Afrika dan negara-negara Middle East. Itu adalah target ekspansi kita in the next future. Tetapi dalam jangka pendek yang paling dekat pastinya adalah kita mengembangkan market Indonesia ini karena Indonesia terlalu besar dan terlalu luas. That's why kita dalam jangka pendek ini adalah membangun jaringan networking sub-distributor di Indonesia supaya lebih padat, lebih rapat. Kami baru saja mendapatkan beberapa sub-distributor baru yang ingin menjajakan atau menjual produk Diastika, membantu Diastika untuk menggrab new customer, new market. Nah, itu yang ingin kita terus gali, kita tambahkan lagi, terutama adalah untuk wilayah Indonesia Timur. So, jadi kalau ada perusahaan-perusahaan distributor lokal dari Indonesia Timur yang ingin bekerja sama, kami sangat well open untuk kita berkolaborasi bersama-sama. Oke, jadi memang ada rencana ekspansi dan memang ini dia arah ke Indonesia Timur dengan strategi kolaborasi juga. Betul. Ya, dengan kemitraan juga sehingga bisa memperluas pasarnya perusahaan. Gampangnya gitu ya Pak ya? Yes. Nah, oke, mungkin last Pak nih ya, kita di antara pembahasan kita sepanjang podcast Bincang Emiten ini, kira-kira ada pesan apa sih Pak yang bisa disampaikan kepada teman-teman investor semua ya yang ada yang menyaksikan ya, dan juga masyarakat pada umumnya ya tentang perusahaan ya, dan bagaimana mungkin teman-teman pemegang saham to stay with the company ya. Monggo silakan Pak. Jadi rekan bincang ya. PT Diastika Biotekindo ini adalah perusahaan distributor alat kesehatan dan di dunia industri
alat kesehatan, kami tidak hanya semata-mata adalah perusahaan yang hanya mengejar cuan, mengejar revenue atau keuntungan. Kami juga perusahaan yang memiliki misi sosial, di mana kami adalah perusahaan yang ingin berkontribusi secara aktif dalam industri kesehatan, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia. Kemudian kita juga ingin meningkatkan ekonomi Indonesia melalui produk-produk dalam negeri yang bisa dijual tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar, yang artinya kita akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Kemudian kita juga mendukung program pemerintah, di mana pemerintah melalui Kemenkes tentunya ingin adanya kemandirian dan ketahanan dalam kesehatan, industri kesehatan. Yang didukung adalah pastinya salah satunya adalah melalui cek ini. Karena kita mendistribusikan alat-alat kesehatan yang memang kedepannya kita ingin semuanya bisa diproduksi secara lokal. So kita tidak hanya bersekedar mencari keuntungan, tetapi kita punya misi yang besar, misi sosial dan berpartisipasi secara aktif terhadap program pemerintah dan tentunya untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih. Begitulah teman-teman pesan dari Bapak Direktur Utama Pak Yosua Rencung ya terkait dengan perusahaan, bahwa memang perusahaan kita ingin meningkatkan taraf hidup kesehatan ya melalui produk-produk yang dimiliki, juga meningkatkan ekonomi Indonesia ya tentunya dengan kalau misalnya udah ada produk yang memang TKDN bisa diekspor juga, menghasilkan devisa buat Indonesia, meningkatkan GDP juga by the end ya, dan juga tentunya di sosial dan partisipasi juga ya dalam pengembangan masyarakat. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan terkait dengan review dari perusahaan yaitu PT Diastika Biotekindo Tbk atau dengan kode saham CHEK atau CEK ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek waktu-waktu, bisa cek setiap waktu terkait dengan performa perusahaan, apakah janji manajemennya sudah sesuai dan sudah sesuai dengan ekspektasi teman-teman investor semua. Mungkin sekian dari kami podcast Bincang Emiten. Kita akan bertemu dengan emiten-emiten menarik lainnya ya, masih bersama Asosiasi Emiten Indonesia. Dan terima kasih Pak Yosua ya atas kehadirannya dan juga penjelasannya ya. Semoga teman-teman investor bisa memilih perusahaan Bapak sebagai salah satu wahana investasi. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Ya, sampai berjumpa di kesempatan podcast Bincang Emiten lainnya.